Suzuki GSX-R 150 emang racing banget. Tapi yang ini bosen nunduk. Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channel The Cardiman Project. Sebelumnya kita mohon maaf karena sudah beberapa lama dari video terakhir yang kita upload, kita belum ada video lagi. Dan salah satunya kita fokus ngerjain motor ini. Jadi sedikit cerita, ini adalah Suzuki GSX-R 150 tahun 2017 yang kebetulan ownernya juga sudah bosen nunduk. Dan kebetulan motor ini juga sudah sering lewat sebelumnya ya, sebelum kita rubah. Ini sudah beberapa kali dibawa mudik. Jadi jalur Pantura sudah sangat akrab dengan motor ini. Makanya ownernya minta dibuatkan dengan jok tandem dan kemudian stang yang lebih tinggi dan kemudian juga kaki-kaki. Oke, yang pertama kita harus siapkan mulai dari cover tangki, kemudian slot, terus kemudian ini pegangan slotnya, berikut dengan body innernya ya. Terus kemudian yang nggak kalah penting adalah bracket untuk dudukan slotnya. Jadi antara GSX-R dan GSX-S itu ada perbedaan model bracketnya. Jadi untuk GSX-R itu untuk pegangan dashboardnya. Kalau di GSX-S itu untuk pegangan inner shortnya. Terus kemudian untuk undercoil ini juga diganti full set kepunyaan dari GSX-S atau GSX Bandit. Berikut dengan bracket-bracketnya. Satu catatan untuk bracket di bawah ini, di bracket undercoil, itu dudukan untuk radiatornya juga berbeda. Jadi itu juga harus disiapkan. Selanjutnya adalah segitiga atas. Kebetulan di motor ini memang sekalian ganti upside down. Jadi kalau dengan part yang standar, segitiga atas, kemudian racer dan stangnya juga harus disiapkan. Terus kita lanjut sedikit upgrade-nya. Di sektor depan ini kita pakai upside down dari basic motor Yamaha Sabre. Mulai dari shock, kemudian segitiga atas bawah, kemudian racer. Untuk stang kita nggak pakai dari basic Yamaha Sabre juga, karena kebetulan si owner nggak terlalu suka dengan model yang lebar atau fat bar. Jadi stang kita pakai dari Yamaha MT25 yang kebetulan juga memang tekukan stangnya juga hampir mirip dengan Sabre, tapi dia lebarnya tidak terlalu panjang, tidak terlalu lebar. Ubahan selanjutnya untuk kabel gas kita pakai juga set dari Yamaha Sabre, mulai dari grip, terus kemudian selongsong gas, kemudian kabel gasnya itu untuk di kanan, terus kemudian kabel kopling ini juga masih menggunakan dari Yamaha Sabre. Master rem dan handle kopling kita pakai set dari KTC ukuran 16 mili. Kenapa kita pilih ukuran 16 mili? Nanti kita akan bahas lebih lanjut setelah bahas pengereman. Jadi tetap simak video ini sampai habis. Nah, ubahan signifikan ada di sektor belakang ini. Jadi dari GSX-R atau GSX 150 yang dengan model jok split, jok terpisah, kita buat jok tandem dengan beberapa penyesuaian. Salah satunya ini adalah subframe atau rangka belakangnya kita potong, kita sesuaikan demi mendapatkan posisi duduk si boncenger ini lebih landai. Jadi untuk boncengan jarak jauh pun harusnya motor ini sudah lebih nyaman dari sisi boncengernya ya.
selain potong rangka adalah kita buatkan lagi bodi belakang ini. Ini material dari plat besi yang kita bentuk sedemikian rupa untuk menyesuaikan dari bentuk jok. Jadi kita buatkan tandem, kita buatkan cover, terus kemudian juga dari lampu belakang, lampu rem, kita pakai dari lampu rem basicnya Kawasaki Versys 250 yang posisinya kita atur sedemikian rupa, kemudian kita casing sehingga dapat penempatan seperti ini. Untuk spakbor belakang kita buatkan custom dari materialnya ini plat juga seperti bodi belakang ini. Terus kemudian di sisi bawahnya sini kita buat sedikit tulang, jadi posisinya biar lebih kuat pada saat jalan, istilahnya biar nggak ngample. Terus kemudian kita pasangkan kemudian kita pasangkan sen LED basic dari motor Honda CBR 150, mungkin Vario dan sebagainya. Oke, satu lagi tambahan untuk di sektor belakang ini, kita sedikit kelupaan tadi. Jadi untuk penempatan part-part yang ada di bawah jok, kita tempatkan ulang seperti sedia kala. Jadi posisinya tidak berubah. Kita cek aja yuk. Kita buka kunci joknya. Oke, jadi ini teman-teman bisa dilihat mulai potongan rangkanya, bentuk rangka akhirnya setelah kita potong. Kemudian ada ecu posisi seperti semula, kemudian ada aki kita tempatkan seperti semula, dan untuk dudukan di bawah ini kita buatkan juga dari material plat. Oke, jadi posisinya seperti semula, jadi akan lebih kokoh. Oke, kita geser sedikit ke bawah, masih di belakang. Kita bahas upgrade kaki-kakinya ya. Jadi di motor ini kita gunakan arem basic dari Yamaha R25 atau MT25. Jadi memang panjang si arem itu memang lebih panjang dibanding dengan arem dari bawaan gesek. Cuman karena memang tujuannya untuk perjalanan jarak jauh, ini si owner nyari tingkat stabil pada saat berkendara. Jadi memang sedikit ditinggalkan untuk kelincahannya, untuk selap-selipnya. Cuman karena memang tujuannya perjalanan jauh, nyari nyaman. Dari perbedaan wheelbase pasti sedikit beda juga nanti feel berkendaranya. Untuk ubahan selanjutnya, velg ini depan belakang kita pakai basic dari Yamaha R15 full set ya teman-teman ya, mulai dari gear, knob gear, kemudian cakram kita gunakan full set dari Yamaha R15. Untuk ukuran velgnya sendiri, di belakang ini lingkar velgnya ukuran 17 inci dengan lebar 4 inci. Jadi dipadukan dengan arem yang lebar dari Yamaha R25 ini atau MT25 ini juga masih sama dengan ukuran standar dari velg si Yamaha MT25 atau R25, yaitu 4 inci. Jadi biar tetap ideal kita gunakan velg ini. Terus kemudian untuk pengereman belakang kita upgrade ini dari kaliper bawaan dari gesek yang depan kita pindahkan ke belakang dengan cakram yang memang bawaan R15 sudah ukuran 220 mili. Kita buatkan bracket customnya untuk bisa dipasangkan kaliper dari gesek ini. Oke, kemudian kita gunakan ban dari Pirelli. Ini Diablo Rosso Sport ya, ukurannya 150/60 17. Jadi sedikit agak lebar tapi tidak terlalu tinggi. Jadi masih cukup ideal untuk penggunaan ban di velg ini. Selang rem kita gunakan dari merek TDR yang tipe karbon, kemudian masternya masih standar,
ini sudah mampu untuk memompa kaliper 2 piston Suzuki GSX 150. Tapi dengan catatan, master rem standar ini kita harus pastikan dalam kondisi yang prima. Jadi kalau motor sudah agak berumur, paling tidak kita bersihkan, kita cek seal masternya, kemudian minyaknya juga kita cek, biar kondisi pengeremannya, performanya tetap optimal. Untuk gear, kita pakai ukuran 48T dengan ukuran 428. Kenapa kita pakai ukuran itu? Karena memang perubahan dari motor ini sudah lumayan signifikan, terutama di kaki-kaki. Makanya dari ukuran standar GSX yang 45 mata, kita naikin ke 48. Jadi tujuannya biar untuk angkatan pertamanya, performanya tidak terlalu drop dengan beban kaki-kaki yang seperti ini. Jadi tetap laju pada saat jalan. Terus kemudian untuk rantai itu ada penambahan, bukan penambahan ya, ada perbedaan jumlah mata dari ukuran standar GSX ke ubahan ini. Perbedaan sekitar 7 mata rantai. Oke, kita lanjut ke sektor depan. Sedikit kita ke atas lagi. Jadi untuk lampu, kita gunakan lampu model bulat Demaker ukuran 7 inci. Kita buatkan rumah lampunya. Ini dari basic GSX S150 visornya. Dudukan lampu besinya juga untuk GSX S150. Kemudian penggunaan sen kita samakan yang belakang, LED dari motor Honda. Terus kemudian ke bawah lagi. Untuk spakbor ini masih dari bawaan Yamaha Sabre. Oke, untuk pengereman kita gunakan KTC 4 piston dan kemudian cakramnya ukuran 320 mili model floating. Ini dari merek Delcavic dari untuk Yamaha R15 atau R25. Ini sama. Kenapa kita pakaikan komposisi ini? Karena memang awalnya sudah si owner sudah punya piringan cakram ini. Jadi untuk mengimbangi pistonnya kita carikan ukuran kampas kaliper yang ukurannya lebih lebar dari bawaan GSX. Bawaan GSX yang 25 mili kita carikan ukuran kampas 35 mili dari kaliper 4 piston. Terus sedikit ke atas penggunaan bracketnya, ini bracket custom kita buatkan lagi. Kemudian penggunaan selangnya sama seperti belakang, masih pakai TDR tipe karbon. Terus kemudian untuk velg depan, jadi satu set velg depan dan belakang ini menggunakan dari Yamaha R15. Untuk ukuran velgnya di depan ini dengan lingkar 17 inci dengan lebar 2,5 inci. Kita pakaikan ban dengan tipe yang sama, Pirelli Diablo Rosso Sport. Tapi yang depan kita pakai ukuran 110/70 untuk bannya. Jadi biar nggak terlalu ngedonat, kita pakaikan ukuran ini. Terus kemudian untuk as rodanya kita masih pakai dengan bawaan dari motor Yamaha. Jadi biar tidak ada rubahan lain, depan maupun belakang kita menggunakan dari as arm dan as roda dari Yamaha. Jadi biar tidak ada rubahan lagi untuk penyesuaiannya. Oke, untuk ubahan atau penggunaan Upside Down ini penyesuaian utamanya ada di as komsirnya. Jadi pemakaian USD di motor-motor sebelumnya, terutama di GSX series, kita buatkan lagi as komsir yang lebih panjang dari bawaan motor Sabre ini. Kenapa? Karena ukuran as komsir GSX 150 itu ukurannya paling panjang dibanding motor 150 lainnya. Bahkan dari CBR 250 pun masih kurang panjang, masih kalah panjang dari as komsir GSX. Makanya kita buatkan custom agar PNP ke rangkanya si GSX. Oke, jadi itu teman-teman, sudah kita bahas mulai dari atas sampai ke bawah dengan detail. Untuk budget
Jadi ngomongin dana nih, ngomongin duit, perubahan di motor ini kita perkirakan saja ya, tidak usah terlalu detail. Ini sekitar 20 jutaan lebih ya, 20 plus. Untuk perubahan seperti ini, mulai dari GSX R150 standar dengan tampilan seperti ini. Oke teman-teman, jadi pembahasan dari motor ini kita sudah selesaikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Atau kalau memang ada kritik dan saran, boleh ditulis di kolom komentar. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.